Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sekalian semua. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Teknik Pemasaran Digital pertemuan ke-10. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai topik Conversion Optimization Digital Marketing. Bagaimana kita bisa optimalkan konversi pada pemasaran digital. Sub CPMK yang ingin dicapai adalah menjelaskan tentang strategi optimasi pemasaran digital dan indikatornya adalah mahasiswa mampu melakukan A/B test dan optimasi teknik pemasaran digital sesuai dengan saluran pemasaran yang dipilih. Pengenalan mengenai optimasi. Perencanaan, penelitian, dan strategi penting untuk menjalankan kampanye pemasaran digital yang sesuai dengan pengguna. Sebagian dari menjalankan strategi ini untuk membuat aset digital lalu menggunakan sebagai saluran untuk mengarahkan traffic ke aset tersebut. Membangun hubungan dengan baik dengan pengguna. Saat Anda melakukan semua ini penting untuk apakah ini benar-benar berhasil dan bagaimana semuanya bisa bekerja lebih baik. Di sini optimasi berperan untuk memastikan Anda memperoleh laba atau investasi periklanan terbaik. Anda perlu melacak, menganalisis, dan mengoptimalkan aset digital dan kampanye Anda untuk mencapai hasil terbaik. Seperti yang dikatakan Eric Schmidt, Ketua Eksekutif Google, internet akan mengubah periklanan karena keterlacakannya, bukan keindahannya. Apa yang bisa kita lakukan uji? Contohnya pada email marketing. Tempat yang paling jelas untuk menguji pemasaran email Anda adalah baris subjek. Test split. Dalam email, Anda dapat menguji salinan ajakan bertindak untuk melihat bagaimana Anda dapat meningkatkan rasio klik tayang. Email juga merupakan media yang baik untuk menguji berbagai jenis penawaran untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan. Ini dapat dikombinasikan dengan pengujian berbagai jenis konten, salinan panjang versus salinan pendek, atau gambar versus video. Anda juga dapat menguji hari dan waktu pengiriman untuk email Anda, baik dengan pengujian terpisah atau dengan pengujian dengan seluruh grup Anda pada waktu yang berbeda ataupun tahunan. Kemudian kita bisa menguji display dan search advertising. Anda dapat menguji untuk melihat bagaimana iklan yang berbeda dapat meningkatkan rasio klik tayang. Atau Anda dapat menguji untuk melihat bagaimana iklan yang berbeda mempengaruhi tingkat konversi traffic yang datang ke situs Anda. Ajakan bertindak yang berbeda dalam iklan dapat diuji, serta tajuk berita yang berbeda. Ketika datang untuk menampilkan iklan, versi iklan banner sama sekali berbeda dapat diuji. Kemudian sosial media. Anda akan menguji melihat bagaimana Anda dapat meningkatkan keterlibatan, apakah itu membalas pesan, menyukai posting, Facebook, retweet posting, ataupun klik tautan yang dibagikan. Jenis pesan dapat diuji untuk melihat mana yang meningkatkan interaksi. Berapa opsi untuk dicoba adalah pertanyaan langsung, tautan bersama, permintaan terbuka untuk mengambil tindakan atau pesan lain untuk menghasilkan keterlibatan. Jenis media dapat diuji seperti gambar versus video. Waktu, hari, atau hari dalam seminggu juga dapat diuji melihat bagaimana ini mempengaruhi interaksi. Selanjutnya adalah landing page. Halaman arahan adalah halaman pertama yang dilihat pengunjung di situs web. Dalam beberapa paket analisa web, ini disebut sebagai halaman. Ada heading, copy, call to action, color, image, dan offer. Masing-masing berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda pula. Ada banyak hal yang dapat diuji dalam situs e-commerce, tetapi yang paling jelas adalah menguji halaman produk dan proses checkout Anda. Dengan e-commerce, Anda biasanya menguji untuk meningkatkan tingkat konversi Anda ketika lebih banyak konsumen yang membeli dari Anda atau meningkatkan ukuran keranjang ketika konsumen membeli lebih banyak dari Anda. Gambar, call to action, informasi pengiriman, dan informasi kredibilitas bisa menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Nah, di sini kita perkenalkan sebuah metode yakni A/B test yang biasa dikenal A/B testing. Di sini setiap versi yang diuji berbeda dari yang lain. Pengujian A/B selalu melibatkan hanya dua versi dari apa yang sedang diuji, yang asli dan alternatif.
Pengujian A/B ideal untuk percobaan awal dapat pengoptimalan konversi karena mudah disiapkan. Jika Anda menjalankan hanya satu alternatif yang asli, itu juga bisa berarti Anda mendapatkan hasil yang lebih cepat. Saat melakukan pengujian A/B, Anda hanya mengubah satu elemen pada satu waktu sehingga Anda dapat dengan mudah mengisolasi dampak masing-masing faktor terhadap rasio konversi Anda. Nah, ini adalah contoh A/B testing yang mana terdapat konten original dan konten alternatif. Konten original ini untuk mengkontrol dan konten alternatif ini untuk variasinya. 50% sampel untuk versi A dan 50 sampel untuk versi B. Mengapa harus melakukan A/B testing? Memungkinkan Anda untuk memahami dampak kausal dari perubahan produk. Apa yang harus kita katakan? Kami telah mengidentifikasi korelasi, tetapi kami harus melakukan uji A/B untuk menentukan dampak kausal sebelum memprioritaskan ulang peta jalanannya. Alasan pengujian A/B berfungsi adalah karena pengacakan memungkinkan kita mengontrol semua variabel pengganggu. Jadi ada cara untuk melakukan setup A/B testing. Pertama kita harus construct hipotesis, determine sample size, measure result, dan take action. Kita mulai dengan construct hipotesis. Hipotesis jika salinan diperbarui untuk memberitahu pengguna bahwa mereka dapat membatalkan kapan saja, maka tingkat peningkatan akan meningkatkan karena pendidikan pengguna yang lebih baik seputar pembayar hipotesis yang bagus dapat diuji memiliki tujuan KPI yang jelas, dapat wawasan pasar. Selanjutnya tentukan jumlah sampel, berapa banyak yang kita gunakan untuk A/B test, berapa lama percobaan akan dijalan dan jalankan eksperimen. Baru kita ukur hasil. Apakah tingkat keberhasilan berbeda di dua kelompok antara tes A dan tes B. Baru kita bisa lakukan action, belajar dari hasil dan mulailah eksperimen berikut. Nah, jadi akan ada dua tes, yakni kontrol dan variasinya. Kapan dibaguskan melakukan A/B test? Jika Anda memiliki hipotesis yang jelas, jika Anda memperoleh ukuran sampel yang cukup, jika Anda menguji hipotesis dalam jangka waktu yang wajar. Pengujian A/B adalah alat yang ampuh untuk mengoptimalkan produk Anda. Saat Anda menguji, pahami apa yang Anda dapatkan. Saat Anda tidak menguji, perhatikan bagaimana Anda membuat keputusan. Ingatlah tujuan utama KPI. Ini adalah multivariate test yang merupakan elemen dari A/B test. Di sini sejumlah elemen pada halaman diuji untuk menentukan kombinasi mana yang memberikan hasil terbaik. Misalnya, kamu dapat menguji judul alternatif, salinan alternatif, dan tombol ajakan yang bersifat alternatif. 2 versi dari 3 elemen berarti kamu sedang menguji 8 kombinasi. Pengujian multivarian bisa lebih rumit untuk disiapkan, tetapi memungkinkan Anda menguji lebih banyak elemen sekaligus. Jika volume traffic tidak terlalu tinggi, diperlukan waktu yang sangat lama untuk mencapai hasil yang signifikan secara statistik. Terutama jika Anda banyak kombinasi yang diukur. Nah, ini adalah step by step langkah cara bagaimana untuk meningkatkan konversi. Pertama, kumpulkan data, analisa data, memperbaiki, mendesain tes, menjalankan tes, dan lakukan report dan diulang. Langkah pertama adalah mengumpulkan data situs yang akan Anda uji sehingga dapat membuat keputusan yang baik tentang apa yang akan dilakukan dan caranya. Ada banyak sumber yang dapat digunakan tergantung sifat situs yang Anda. Contohnya seperti matrix leads funnel pada gambar berikut. Selanjutnya analisa. Kepada siapa pengguna dari website kita, di mana mereka dan mengapa mereka mengunjungi kita, dan apa yang mereka lakukan sewaktu mereka mengunjungi situs kita. Perbaiki dan melakukan langkah perbaikan yang terbaik. Sebagai bagian dari analisa Anda mungkin telah mengidentifikasi masa yang dapat diperbaiki tanpa pengujian. Sebelum Anda melanjutkan perbaiki ini, Anda juga harus mencoba memahami jika ada lalu lintas yang datang ke situs
Anda yang tidak relevan dan mencoba mengelompokkan traffic dari perhitungan Anda. Misalnya, jika Anda memiliki situs web yang dirancang dengan indah yang menjual sofa khusus, tetapi ditampilkan dalam galeri desain situs web, Anda mungkin mendapatkan banyak traffic yang datang hanya melihat situs Anda dan bukan membeli sofa. Selanjutnya adalah desain. Nah, menurut Winspoon 2016 memberikan 3 rumus untuk membuat A/B test menguji hipotesis. Yang langkah pertama adalah masalah konversi, mengapa orang tidak terkonversi. Langkah kedua adalah solusi yang diusulkan, tes apa yang dapat dijalankan untuk memperbaiki masalah konversi. Ketiga adalah pernyataan dampak. Bagaimana Anda dapat mengantisipasi solusi yang Anda usulkan untuk mempengaruhi masalah konversi. Selanjutnya langkah kelima adalah terapkan kode pelacakan yang diperlukan, menjalankan tes, pengujian sebagian besar, melakukan cookies, memastikan bahwa pengunjung kembali melihat versi pengujian yang sama dengan mereka lihat pada awal. Jika semua beres, lakukan tes Anda secara langsung dan tunggu hingga data dikumpulkan. Periksa secara teratur untuk melihat bagaimana tes berjalan dan menunggu hasil yang signifikan secara statistik. Langkah keenam adalah report dan repeat. Ketika Anda memiliki hasil saat melaporkannya, lihat kembali hipotesis nol Anda dan menentukan apa hasilnya seperti yang diharapkan. Apakah itu signifikan secara statistik? Dalam laporan Anda harus menyertakan mengapa segala sesuatu berjalan seperti yang diharapkan atau mengapa tidak. Terapkan solusi berkinerja lebih baik dan rencanakan pengujian Anda. Selalu ada sesuatu yang dapat Anda tingkatkan. Demikian, itu adalah materi kita mengenai pertemuan ke-10 dengan judul Meningkatkan Optimasi Konversi Digital Marketing. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Selamat mengerjakan tugas dan assignment yang diberikan.